Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Anandita Eka Febriana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi terkait Small Sample Hypothesis Testing for mu and mu1 min mu2. Nah, pembahasan materi ini ada pada buku Matematika Statistik with Application edisi ke-7 yang ada pada layar ya. Pada bagian ini kami mengembangkan atau yang akan dibahas itu prosedur formal untuk menguji hipotesis dari mu dan mu1 dikurang mu2. Prosedur tersebut sesuai untuk sampel kecil dari populasi normal. Kemudian kita asumsikan bahwa Y1, Y2 hingga Yn menyatakan sampel acak berukuran N dari distribusi normal dengan mean dan variansnya itu tidak diketahui. Kemudian jika Y bar dan S masing-masing menyatakan mean sampel dan simpangan baku sampel, berarti di sini mean sampelnya itu adalah Y bar dan simpangan baku sampelnya itu adalah S. Dan jika H0 atau hipotesis nulnya itu mu sama dengan mu0 benar, maka uji statistiknya atau T sama dengan Y bar dikurang mu0 dibagi S per akar N berdistribusi dengan N-1 df. Nah, ini ada di pembahasan bagian 8.8. Kemudian, karena distribusi T itu simetris dan berbentuk gundukan itu seperti ini ya teman-teman. Maaf, saya ulang. Ya, kurang lebih seperti ini gundukan. Kemudian saya lanjut. Daerah penolakan untuk uji sampel kecil dari hipotesis H0 mu sama dengan mu0 harus berada pada ujung dari distribusi T dan ditentukan dengan cara yang sama dengan statistik Z sampel besar. Dengan analogi uji Z yang ada pada pembahasan 10.3, daerah penolakan yang tepat untuk alternatif ujung kanan HA atau hipotesis alternatifnya itu mu lebih besar dari mu0 diberikan oleh RR sama dengan T lebih besar dari T alpha. Sedemikian sehingga T alpha P uji statistik lebih besar dari T alpha untuk distribusi T dengan N-1 df. Ini dapat dilihat pada tabel 5 lampiran 3. Kemudian di sini ada rangkuman pengujian berdasarkan distribusi T atau yang kita kenal dengan uji T adalah sebagai berikut. Ini rangkuman untuk mu ya. Small sample test for mu. Asumsikan Y1, Y2 hingga Yn merupakan sampel acak dari distribusi normal dengan nilai harapan dari Y1-nya itu sama dengan mu dan H0 atau hipotesis nulnya itu mu sama dengan mu0. Berlaku jika hipotesis alternatifnya itu mu lebih dari mu0, itu alternatif sisi kanan, mu kurang dari mu0 alternatif sisi kiri, atau mu tidak sama dengan mu0 yaitu alternatif dua sisi. Maka uji statistiknya atau uji statistik yang digunakan itu T sama dengan Y bar min mu0 dibagi S per akar N. Kemudian dengan daerah penolakannya itu T lebih besar dari T alpha untuk penolakan sisi kanan. Untuk penolakan sisi kirinya itu T kurang dari min T alpha dan penolakan dua sisinya itu mutlak T tidak sama dengan T alpha per 2. Ini dapat dilihat di tabel 5 appendix 3 untuk
value of T alpha dengan V-nya itu sama dengan N-1 df. Kemudian di sini ada contoh soalnya, itu contoh soal 8.11. Sebuah pabrik mesiu bubuk hitam sebagai bahan peledak telah mengembangkan bubuk baru yang diuji dalam 8 selongsong. Kecepatan peluru yang dihasilkan itu sebagai berikut, yaitu dalam kaki per detik atau per second. Temukan interval kepercayaan 95% untuk kecepatan rata-rata sebenarnya, mu. Dan asumsikan dengan asumsi bahwa kecepatan peluru itu kira-kira terdistribusi normal. Nah, berarti ini ya, dapat kita ketahui bahwa N-nya itu sama dengan 8. Kemudian penyelesaian soalnya itu kita asumsikan terlebih dahulu bahwa kecepatan Y terdistribusi normal. Interval kepercayaan untuk M itu adalah Y bar plus minus T alpha per 2 dikali S per akar N, di mana T alpha per 2 ditentukan untuk N-1 df. Nah, untuk data yang diberikan atau berdasarkan soal yang tadi, yaitu contoh soal 8.11, dapat diketahui bahwa Y bar-nya itu sama dengan 2959 dan S atau simpangan bakunya itu sama dengan 39,1. Nah, dalam contoh ini kita memiliki N-1 sama dengan 7. Kan tadi N-nya kan sama dengan 8, berarti 8 dikurang 1 itu 7, berarti 7 df. Dan menggunakan tabel 5 yang ada pada lampiran 3 dengan V-nya itu 7, maka T alpha per 2 itu sama dengan T 0,025. Itu berarti kan signifikansinya itu 0,025 dengan V-nya itu 7 df, maka T alpha per 2-nya itu dapat 2,365. Dengan demikian kita memperoleh, dan hasil ini kita substitusi ke rumus ini, berarti Y bar-nya itu ini ya, 2959. Berarti di sini 2959 plus minus T alpha per 2, berarti ini T alpha per 2-nya 2,365 dikali S-nya itu 39,1, yaitu simpangan bakunya 39,1 dibagi akar N. N-nya itu kan tadi 8 ya, berarti akar 8. Itu sebagai interval kepercayaan yang diamati untuk mu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada contoh soal 10.12. Nah, contoh 8.11 memberikan kecepatan peluru 8 selongsong yang diuji dengan bubuk mesiu baru bersama dengan rata-rata sampel, dan simpangan baku sampelnya itu Y bar-nya sama dengan 2959 dan S atau simpangan baku sampelnya itu sama dengan 39,1. Pabrik tersebut mengklaim bahwa bubuk mesiu baru menghasilkan kecepatan rata-ratanya itu tidak kurang dari 3000 kaki per detik. Berarti ini kecepatan rata-ratanya itu sama dengan mu0-nya itu 3000. Nah, apakah data sampel memberikan bukti yang cukup untuk bertentangan dengan klaim pabrikan pada tingkat signifikansi 0,025? Nah, 0,025 itu sebagai alfanya ya. Kita lanjut ke pembahasan soalnya. Nah, dari soal yang tadi dapat kita ketahui bahwa N sama dengan 8, Y bar-nya itu sama dengan 2959, simpangan bakunya itu 39,1, dan mu0-nya itu sama dengan 3000, dan alfanya 0,025. Nah, solution atau penyelesaian soalnya, dengan asumsi bahwa kecepatan peluru kira-kira terdistribusi normal, kita dapat menggunakan tes yang baru saja kita uraikan. Nah, ingin menguji H0-nya itu mu sama dengan 3000 dengan H alternatif atau hipotesis alternatif H-nya itu mu kurang dari 3000. Kemudian daerah penolakan oleh T
kurang dari min T 0,025, berarti alfanya kan 0,025 dengan V-nya itu M-1-nya 7. Berarti dapat kita cari ya. Nih, alfanya 0,025 dengan DF 7 berarti ini 2,365. Nah, berarti T kurang dari min T 0,025 itu sama dengan min 2,365. Kenapa ini min? Karena di sini ya min. Nah, kemudian kita hitung nih uji statistiknya. Berarti Y bar min mu 0 dibagi S per akar N. Y barnya kan tadi udah diketahui ya, bahwa Y barnya 2959. Substitusi saja yang diketahui ini ke rumus. Nah, didapat bahwa sama dengan min 41 dikali akar 8 dibagi 39,1. Hasilnya itu min 2,966. Nah, nilai ini berada di daerah penolakan karena T ini kurang dari min 2,365. Nah, karenanya hipotesis 0 ditolak pada tingkat signifikansi 0,025. Nah, kami menyimpulkan bahwa ada cukup bukti yang bertentangan dengan klaim pabrik tersebut dan bahwa kecepatan peluru rata-ratanya itu sebenarnya kurang dari 3000 kaki per detik pada tingkat signifikansi atau alfanya itu 0,025. Kemudian, aplikasi kedua dari distribusi T adalah mengkonstruksi uji sampel kecil untuk membandingkan rata-rata dua populasi normal yang memiliki varians yang sama. Misalkan, bahwa sampel acak independen dipilih dari masing-masing dua populasi normal, yaitu Y11, Y12 hingga Y1N1 dari yang pertama, dan yang kedua itu Y21, Y22 hingga Y2N2. Nah, di mana means dan variansnya dari populasi ke I adalah mu I dan variansnya itu sigma kuadrat. Untuk I-nya itu sama dengan 1 dan 2. Selanjutnya kita asumsikan bahwa Y1 bar dan SI kuadrat untuk I-nya itu sama dengan 1 dan 2 adalah means dan varians sampel yang sesuai. Nah, kemudian asumsi ini terpenuhi jika SP kuadrat itu sama dengan N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 dikali S kuadrat per N1 ditambah N2 min 2. Nah, itu merupakan estimator gabungan untuk sigma kuadrat. Maka uji statistiknya adalah Y1 bar dikurang Y2 bar dikurang mu1 dikurang mu2 dibagi SP akar 1 per N1 ditambah 1 per N2 memiliki distribusi T dengan N1 ditambah N2 min 2 DF. Kemudian, jika kita ingin menguji hipotesis 0, H0 itu sama dengan mu1 dikurang mu2 sama dengan D0 untuk beberapa nilai tetap D0. Maka jika H0 benar, maka uji statistiknya menjadi T sama dengan Y1 bar dikurang Y2 bar min DO. Nah, ini mu1 dikurang mu0 ya, kita substitusi menjadi D0 ya. Kemudian dibagi SP akar 1 per N1 ditambah 1 per N2 memiliki distribusi T dengan N1 ditambah N2 min 2 DF. Kemudian, perhatikan bahwa tes sampel kecil ini statistik menyerupai rekan sampel besarnya, Z statistik dari bagian 10.3. Tes dari hipotesis H0 mu1 min mu2 sama dengan D0 versus upper tile, lower tile, dan two tile alternatif dilakukan dengan cara yang sama seperti dalam uji sampel besar, kecuali jika menggunakan statistik T dan tabel distribusi T untuk mencapai kesimpulan. Nah, ini uji sampel kecil untuk membandingkan dua rata-rata populasi. Ini ada pada layar ya. Nah, kemudian
ada contoh soal 10.14. Contoh 8.12 memberikan data tentang lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan prosedur perakitan menggunakan masing-masing dari dua metode pelatihan yang berbeda. Data sampel seperti yang ditunjukkan pada tabel 10.3, apakah ada bukti yang cukup untuk menunjukkan perbedaan waktu perakitan rata-rata yang sebenarnya bagi mereka yang terlatih menggunakan kedua metode tersebut? Uji ini pada tingkat signifikansi atau alfanya itu sama dengan 0,05. Prosedur standarnya itu N1 sama dengan 9, yang barunya N2 sama dengan 9, Y1 barnya sama dengan 35,22 detik, dan prosedur baru Y2 bar sama dengan 31,56 detik, dan sigma dari Y sama dengan 1 hingga 9, Y1I min Y1 bar dikuadratkan itu hasilnya 195,56, dan sigma dari I sama dengan 1 hingga 9 Y2I min Y2 bar dikuadratkan itu hasilnya sama dengan 160 atau 160,22. Nah, penyelesaian soalnya atau pembahasannya, kita menguji hipotesis nul μ1 dikurang μ2 sama dengan 0 terhadap alternatif atau H μ1 min μ2 tidak sama dengan 0. Akibatnya kita harus menggunakan uji dua sisi. Kemudian uji statistiknya yaitu T sama dengan Y1 min Y2 min D0 per SP akar 1 per N1 ditambah 1 per N2 dengan D0 sama dengan 0 dan daerah penolakan alfanya itu sama dengan 0,5. Itu adalah mutlak T lebih dari T alfa per 2. Nah, alfanya kan 0,5 karena dibagi 2 jadi T 0,25. Dalam hal ini T 0,025 itu sama dengan 2.120. Maaf yang ini T alfa per 2 nya itu 0,025. Kemudian karena T didasarkan pada N1 min N2 min 2, kan N1 nya itu kan 9, N2 nya 9, maka 9 ditambah 9 min 2 itu sama dengan 16 df. N1 nya 9, N2 nya min 9 ya, maaf tadi 9 tambah 9 kurang 2 itu 16 df. Nilai statistik uji yang diamati ditemukan dengan menghitung terlebih dahulu SP nya. SP sama dengan akar S kuadrat dikali P sama dengan akar 195,56 ditambah 160,22 dibagi 9 plus 9 min 2 itu sama dengan 4,716. Kemudian maka uji statistiknya itu sama dengan Y1 bar min Y2 bar dibagi SP akar 1 per N1 ditambah 1 per N2 itu sama dengan 1. Nah, nilai ini tidak termasuk dalam penolakan, karenanya hipotesis 0 tidak ditolak. Tidak ada cukup bukti untuk menunjukkan perbedaan dalam waktu perakitan mean untuk dua periode pelatihan pada tingkat signifikansi atau alfanya itu 0,05. Perhatikan bahwa sejalan dengan bagian 10.7 kami belum menerima atau belum diterima H0 nya itu μ1 min μ2 sama dengan 0. Sebaliknya kami telah menyatakan bahwa kami tidak memiliki cukup bukti untuk menolak H0 dan untuk menerima alternatif dari HA itu μ1 min μ2 tidak sama dengan 0. Terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.